Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema binomial. Bentuknya apabila ada bentuk aljabar x ditambah y pangkat n, di mana x dan y ini mungkin dia konstanta ataupun variabel, maka apabila kita ditanyakan berapakah koefisien dari x pangkat n, y pangkat n kurang 1, maka bentuknya ini bisa kita cari dengan cara teorema binomial, atau nanti apabila n-nya kecil itu bisa kita kalikan 1/1. Misal, kalau n-nya ini diambil sama dengan 3, berapakah koefisien x kuadrat y? Maka nanti ini bisa dicari dengan cara manual. Nah, nanti apabila n-nya ini mendekati banyak ya, atau n ini banyak sekali, misalnya 30, kita tidak mungkin menggunakan perkalian sebanyak 30 kali untuk x tambah y. Nah, untuk itu, pada saat n-nya ini besar, teorema binomial sangat diperlukan untuk mencari koefisiennya. Nah, bagaimanakah bentuk dari teorema binomial? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Langsung saja kita bahas tentang teorema binomial. Yang pertama kita akan bahas dari bentuk yang sederhana, yaitu kalau kita ambil n-nya sama dengan 1, maka nilainya tetap ya, x ditambah y. Kalau kita ambil di sini, n-nya mendekati 2 atau n-nya sama dengan 2, maka akan didapatkan kita mengalihkan bentuk x tambah y sebanyak 2 kali. Nah, kalau dikalikan akan didapatkan bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Sekarang kalau kita tambah lagi, n-nya kita ambil 3, x tambah y pangkat 3. Nah, di sini udah mulai banyak ya, karena dia x tambah y ini kita perlu kalikan sebanyak 3 kali. Kalau kita cari hasilnya, ini akan mendapatkan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat y ditambah 3xy kuadrat ditambah y pangkat 3. Nah, ternyata koefisien-koefisien dari hasil perkaliannya ini membentuk sebuah pola bilangan yang sangat menarik. Nah, sehingga nanti apabila n-nya bertambah, maka koefisien-koefisiennya ini akan membentuk sebuah pola bilangan yang bagus, di mana nanti bentuk-bentuk koefisiennya akan membentuk sebuah pola bilangan seperti pada segitiga Pascal. Nah, misalnya ini untuk n sama dengan 1. Didapatkan koefisiennya adalah 1, 1. Di sini 1 dan 1. Itu koefisiennya. Sekarang kalau n-nya 2, itu dia dapat nih koefisiennya 1, 2, 1. Sesuai dengan segitiga Pascal. Dan kalau n-nya ini sama dengan 3, sama nih. Jadi koefisiennya 1, 3, 3, 1. Nah, sehingga nanti apabila dia koefisiennya itu, atau n-nya kita ambil 4, maka koefisiennya akan membentuk sebuah deret atau pola bilangan pada segitiga Pascal ya. Kita ambil yang n-nya sama dengan 4. Jadinya kita buat aja nih. 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Dan di sini x-nya yang pertama pangkatnya tinggi, yang paling tinggi pangkat n. Kemudian setelahnya pangkat x dikurangi 1, 4 dikurangi 1 jadinya 3. Dan y itu muncul pangkatnya 1. Begitu pula seterusnya ya. Jadi selanjutnya x-nya itu dikurangi 1 dan y-nya ditambah 1. Kemudian selanjutnya x-nya dikurangi 1 pangkatnya dan y-nya pangkatnya ditambahkan 1. Dan terakhir x-nya itu dikurangi pangkatnya jadi pangkat 0 dan sisa y pangkat 4. Jadi inilah hasil perkalian bentuk x tambah y pangkat 4. Nah, sekarang bagaimana kalau kita perumum? Kita misalkan diminta adalah x tambah y pangkat n sesuai di bentuknya. Nah, bagaimanakah bentuknya? Ini kalau kita kaitkan dengan kombinasi, di mana bentuk kombinasi itu kita ingat ya. Kombinasi, misalnya kita ambil kombinasi n objek dari R yang diambil. Jadi ini bentuknya adalah n faktorial per n min R kalikan dengan R faktorial. Di mana kalau kita carinya, faktorial itu maknanya adalah perkalian terurut dari n sampai 1.
Misalnya 5 faktorial, ini maknanya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu pula seterusnya. Yang jelas faktorial ini maknanya perkalian terurut dari n 5 ya, sampai dia 1. Jadi itu makna kombinasi. Nah, ternyata segitiga Pascal ini juga ada kaitannya dengan kombinasi. Di mana? Kalau kita ambil di sini n sama dengan 5, nah, 1 yang pertama ini maknanya adalah kombinasi dari n yang kita ambil 5 dan urutan objeknya kita ambil yang ke 0 ya. Karena ini maknanya bentuk yang ke 0, yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Jadi, kalau kita cari C50, di mana di sini akan didapatkan 5 faktorial ya, n faktorial per n min r faktorial, 5 min 0 faktorial, kalikan 0 faktorial. Nah, sebelum kita cari, ingat dulu nih, ada sebuah teorema mengatakan kalau dia 0 faktorial, ini nilainya sama dengan 1. Nah, sehingga di sini 5 faktorial ini hilang. Yang sisanya adalah 1. 1 per 1 ya, 1. Yang 5 ini juga sama, didapatkan dari kombinasi n, kita ambil 5. Dan dia letaknya di urutan yang pertama. Sehingga kalau kita cari faktorialnya atau kombinasinya, ini sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 1 faktorial kalikan 1 faktorial. Ini akan sama dengan 5 kali 4 faktorial ya. Di 5 kali 4 kali 3 kali 2 1, tapi 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya kita misalkan 4 faktorial. Agar di sini 5 kurang 1 4 faktorial ini bisa dihilangkan ya. Sehingga jadinya sama dengan 5. Nah, begitu pula angka 10 ini didapatkan dari kombinasi 5, 2, dan 10 yang kedua juga sama, kombinasi 5 dari 3, dan 5 ini kombinasi 5 dari 4, dan yang terakhir kombinasi 5, 5. Nah, ternyata dia bentuk segitiga Pascal itu sangat terkait dengan bentuk kombinasi. Nah, sehingga nanti apabila kita mencari X tambah Y pangkat N, ini akan didapatkan bentuknya. Kalau kita ikuti nilai-nilainya, ini adalah yang pertama kombinasi 5, atau di sini kita ambil n ya, bukan 5, kita ambil n karena di sini n-nya n0 dari x pangkat 3 y pangkat 0, bukan pangkat 3 ya, dari x pangkat n kali y pangkat 0. Jadi ingat pangkat X dan Y terurut ya. Yang kedua, kombinasi N1, X-nya, pangkatnya kita kurangi 1, dan Y-nya bertambah 1. Nah, begitu pula seterusnya nanti sampai dia kombinasi NN. X-nya pangkat 0, dan Y-nya itu pangkat N. Nah, sehingga bentuk yang terakhir ini kita sebut sebagai teorema binomial. Karena kalau kita diminta untuk mencari koefisien dari X pangkat N dan Y pangkat berapapun, nanti bisa kita menggunakan yang namanya teorema binomial. Nah, kalau kita buat yang lebih bagus, kita akan dapatkan X tambah Y pangkat N itu akan sama dengan kombinasi ya. Dalam kurung ini maksudnya kombinasi N0, X pangkat N, Y pangkat 0, dan seterusnya di sini sampai X-nya pangkat 0 dan Y-nya pangkat N. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan perjelas dengan contoh. Nah, semisal nih kita diminta untuk mencari berapakah koefisien dari X kuadrat Y dari bentuk X tambah Y pangkat 3. Maka di sini untuk mencari koefisien itu pasti kita gunakan kombinasi dari N. N itu merupakan pangkatnya, pastilah kombinasi 3. Nah, sekarang R-nya, berapakah R-nya? Kita lihat dari yang diminta. Di sini kan X-nya di depan nih. Jadi, kalau dia X kuadrat, itu maknanya dia adalah bentuk yang kedua. Karena yang pertama itu kan pasti dia X pangkat 3, Y pangkat 0. Yang kedua itu X kuadrat, Y. Ini ya. Jadi, ini yang diminta adalah R-nya 2, R-nya 1. Ini R-nya 0 ya yang pertama, ini yang kedua ini R-nya 1.
Jadi kita ambil R-nya 1. Sehingga di sini 3 faktorial per 3 min 1 faktorial dikalikan 1 faktorial. Sehingga didapatkan 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial, 2 kali 1 kali 1 faktorial. Jadi ini bisa dihilangkan sama dengan 3. Jadi koefisien XY kuadrat ini sama dengan 3 ya. Nah, kalau kita cari secara manual, maka kita lihat di bentuk yang di atas. X kuadrat Y. X kuadrat Y. Betul ya, koefisiennya adalah 3. Nanti apabila dia X dan Y ini merupakan sebuah konstanta ya. Jadi misalnya kita diminta untuk mencari X ditambah 2 pangkat 100 sebenarnya. Kita diminta untuk mencari berapa koefisien X pangkat 88. Nah, langkahnya sama saja ya. Kita harus mencari berapakah nilai R-nya dengan cara yang tadi. Dan di sini jelas N-nya adalah 100. Dan 2 ini kita anggap sebagai Y. Ini X ya. Jadi nanti setiap ada Y itu ganti dengan 2. Maka pangkat Y-nya ini akan terus bertambah. Nah, silakan dipahami bentuk dari teorema binomial karena ini sangat kita gunakan untuk membuktikan suatu bentuk turunan X pangkat N. Dan di samping itu, teorema ini juga sangat sering muncul di soal-soal yang berbentuk olimpiade, khususnya di olimpiade SD ataupun SMP. Nah, untuk itu silakan dicermati dan dipahami dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan di replay videonya. Dan akhir kata, kau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.